Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya lah video ini dapat terwujud. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas PAI 2E yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Untuk mengefisienkan waktu, saya di sini tujuan video dibuat ini ialah sebagai pemenuh tugas mandiri mata kuliah pembelajaran Al-Quran berupa video review pertemuan perkuliahan ke-9. Adapun pemateri pada pertemuan perkuliahan ke-9 ini ialah Teh Nadia Khairunisa dan Teh Mutia Mujahidah. Teh Nadia Khairunisa membahas mengenai Quran Surat Al-Mujadalah ayat 8. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 8 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 ini menjelaskan mengenai perintah Allah kepada umatnya untuk berlaku adil. Adil tidak hanya kepada sesama muslim, kita juga diharuskan adil kepada seluruh manusia. Seperti pada penggalan artinya ialah, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah. Walaupun dia memang bukan muslim, sudah seharusnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah sama-sama berlaku adil kepadanya, karena dia juga makhluk ciptaan Allah. Dan siapa tahu di kemudian hari dia akan menjadi saudara kita. Persaudaraan berhubungan dengan apa yang dibahas oleh Teh Mutia Mujahidah, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sebagai karunia dan mohon maaf, salah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ayat ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini membahas mengenai persaudaraan. Allah memerintahkan kita untuk saling menghargai sesama saudara, walaupun bukan saudara kandung, tetapi kita masih terikat saudara seiman.
Kembali ke pembahasan Teh Nadia, adil itu yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil tidak hanya dalam konteks muslim atau non-muslim, toleransi dan lain sebagainya, tetapi adil ialah termasuk ke dalam konteks pemerintahan. Dan esensi dari pemerintahan itu sendiri ini ialah keadilan. Lalu bagaimana apabila kita merasa tidak adil sebagai seorang pendidik terhadap muridnya? Contohnya, ada seorang peserta didik yang tanggung jawab kita untuk dididik, tapi murid tersebut lebih ke belum paham, telat paham, berbeda dengan teman-temannya. Apakah itu termasuk ke dalam tidak adil? Nah, hal itu bukan termasuk ke dalam tidak adil dikarenakan hal itu bukan termasuk tidak adil dan seorang pendidik itu tidak dikatakan gagal. Seorang pendidik dikatakan gagal apabila contohnya dalam satu ruangan terdapat 10 peserta didik, di mana 8 orang yang gagal dan 2 orang yang berhasil. Akan tetapi ketika misalkan 8 orang berhasil dan 2 orang gagal, itu bukan menandakan bukan menandakan tenaga pendidik tersebut gagal dalam mendidik dan tidak adil dalam mendidik. Kita juga harus adil dalam proses, tidak hanya adil dalam hasil. Contoh, jika kita sebagai pendidik sudah memberikan hak-haknya, sudah menyamaratakan semuanya, maka kita bukan tanggung jawab kita ketika memang belum diberikan pemahaman kepada peserta didik tersebut. Pada pertemuan ini juga Bapak dosen pengampu menjelaskan aspek-aspek apa saja yang akan atau yang harus ada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika mempresentasikan bahan presentasinya, yaitu salam, puji-pujian, terus sholawat, terus wasiat takwa, dan tema yang akan dibahas. Nah, kita juga sebagai penyaji materi harus berinteraksi dengan pendengar. Kita tidak hanya berbicara sendiri, melainkan berbicara dan berkomunikasi dengan pendengar atau penyimak. Lalu tidak langsung kepada materi, melainkan memberikan pengantar pembukaan materi. Seperti contohnya, bagaimana di suatu negeri tersebut jika tidak ada keadilan? Nah, berhubungan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, maka pemerintahan tersebut harus berlaku adil karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika pemerintahan adil, maka rakyatnya pun akan aman, damai dan sejahtera. Ketika menyajikan materi juga kita dapat memberikan dalil-dalil pendukung seperti ayat Al-Quran lainnya yang berhubungan, hadis, atau kisah-kisah Nabi yang sangat banyak gitu yang berhubungan dengan pembahasan yang akan kita bahas. Sekian video review yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.